Sampai kapan perbedaan ini mau kita teruskan, teman-teman? Sampai kapan? Sikap seperti ini akan terus merajai hati kita. Sampai kapan toleransi hanya sebatas wacana? Salam kemajuan. Bersama saya Sosito, hari ini kita akan membahas tentang toleransi berdasarkan perspektif kebudayaan, sudut pandang kebudayaan. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman mendengar kata toleransi? Mungkin kata ini nggak asing bagi kita semua ya. Kita sangat sering mendengar kata toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, toleransi menurut KBBI itu berasal dari kata toleran yang artinya bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda, ya kuncinya berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Poin penting dari toleransi adalah sikap saling menghargai. Menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam diri manusia dari dalam masyarakat. Di KBBI menuliskan salah satu bagian perbedaan yaitu perbedaan kepercayaan. Nah ini teman-teman ya, di kehidupan masyarakat kita, perbedaan kepercayaan ini sering sekali menjadi jurang pemisah persatuan. Padahal perbedaan kepercayaan ini sebenarnya menjadi kekayaan kita sebagai bangsa yang besar. Nah, kalau kita melihat toleransi dalam sudut pandang kebudayaan, bukti toleransi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, khususnya pada masa kerajaan Mataram kuno. Wajah toleransi masa Mataram kuno terlihat pada relief Karma Wibangga di kaki Candi Borobudur, teman-teman. Ya, yang menceritakan apa? Ajaran Buddha tentang karma atau akibat perilaku kehidupan manusia. Haryani Santiko, penulis buku Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa, Perspektif Arkeologi, menjelaskan, ya, dijelaskan pada salah satu relief Candi Borobudur ada gambar tokoh agama yang sedang memberi nasihat dan melakukan tapa, kegiatan bertapa seperti ini. Ya, nah uniknya tokoh agama itu nggak semuanya loh biksu, ya, tapi ada pendeta Siwa dan Resi. Nah ini ya, nah relief itu menggambarkan kejelasan dan membuktikan bahwa Raja Syailendra pada waktu itu, walaupun raja itu beragama Buddha Mahayana, dia membiarkan rakyatnya dan bawahannya memeluk agama sesuai dengan pilihan mereka. Tidak ada paksaan. Ya. Nah, ditanya itu, Candi Prambanan juga menjadi bukti toleransi beragama yang sudah dimulai pada masa Mataram kuno. Posisi Candi Prambanan yang dibangun dengan latar belakang agama Hindu berdekatan ya, ini berdekatan banget nih dengan posisi Candi Sewu yang tepatnya berada di sebelah Candi Prambanan. Latar belakang agamanya Buddha, teman-teman. Nah ini dia. Tidak jauh juga dari Candi Sewu ada Candi Plaosan, teman-teman, yang juga ikut menyumbang bukti toleransi antar agama. Candi Plaosan ada di Klaten, Jawa Tengah. Nah, catatan sejarah menuliskan Candi Plaosan dibangun oleh Raja ke-6 Kerajaan Mataram kuno, Rakai Pikatan, untuk istrinya Pramodawardhani. Sebagai apa? Sebagai tanda cinta dari Rakai Pikatan kepada Pramodawardhani. Ya, tidak hanya sebagai tanda cinta. Candi Plaosan juga bisa dianggap sebagai toleransi beragama. Kenapa? Karena Rakai Pikatan itu agamanya Hindu. Sementara Pramodawardhani agamanya Buddha. Nah, Rakai Pikatan membuat Candi Plaosan sebagai bentuk tempat pemujaan pemeluk agama Buddha. Lalu pada desainnya ada sentuhan arsitektur Hindu. Nah, ini menggambarkan toleransi ya di situ. Nah, jelas sekali teman-teman. Tadi gambaran itu jelas. Sudah dituliskan bagaimana toleransi punya tempat tertinggi
dalam perjalanan peradaban bangsa ini. Hari ini, teman-teman, sering sekali kita melihat isu toleransi menjadi jurang pemisah di antara masyarakat kita ya, masyarakat majemuk kita. Salah satu bentuk toleransi itu adalah pembedaan sikap terhadap para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau yang sering dikenal sebagai penganut kepercayaan lokal. Seperti misalnya siapa? Kejawen, atau di Batak misalnya Parmalim, atau bahkan Sunda Wiwitan. Kita seringkali menganggap para penganut kepercayaan lokal ini tidak menyembah Tuhan dan menjadikan isu toleransi itu makin merebak, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kebudayaan, sebenarnya para penganut kepercayaan lokal inilah yang paling menjaga tradisi asli budaya setempat dibandingkan dengan orang yang telah memeluk agama berbeda dari mereka. Ya. Sering sekali kita melihat orang-orang yang memeluk agama yang telah disahkan oleh pemerintah justru merasa superior dan menganggap bahwa agama yang dianutnya jauh lebih baik daripada kepercayaan yang dipercayai oleh mereka. Maksudnya para penganut kepercayaan lokal itu. Sehingga para penganut kepercayaan lokal ini dikesampingkan daripada para pemeluk agama yang sah. Ini yang menjadi masalah kita. Maka dari itu teman-teman, yuk kita rawat toleransi kita yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Dengan cara bagaimana? Tidak membedakan mereka, para penganut kepercayaan lokal. Karena mereka juga saudara kita, teman-teman. Yang mencintai Indonesia dengan berbagai keragamannya. Mengapa kita harus membedakan mereka? Sementara mereka pun tidak membedakan kita. Mengapa kita menganggap mereka itu bukan orang yang pantas untuk ditemani, tapi bahkan menganggap bahwa mereka itu asing bagi kita? Sampai kapan perbedaan ini mau kita teruskan, teman-teman? Sampai kapan sikap seperti ini akan terus merajai hati kita? Sampai kapan toleransi hanya sebatas wacana? Betapa sedihnya kita. Kita menjauhi saudara kita yang berbeda dengan kita dan menganggap bahwa kita yang paling hebat. Justru di sini kita harusnya berkaca dari nenek moyang kita masa lalu. Kalau mereka saja bisa menerapkan toleransi, harusnya kita juga bisa mencontoh, bahkan menirukan apa yang telah mereka bangun pada masa dulu. Sehingga itu nanti bisa bermanfaat untuk kita semua untuk membangun perdamaian. Sehingga perdamaian ini bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju. Maka, yuk kita rawat toleransi, jangan membedakan orang lain. Ketika kita merawat toleransi, kita juga merawat kebinekaan Indonesia. Maka buku kita adalah buku bersama. Jangan lupa dibaca ya.